Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, terima kasih atas menunggunya. Ya, kita sama-sama menunggu dan alhamdulillah sore ini sudah ada putusan terkait update pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi. Ya, ada 2 terduga yang sudah selesai menjalankan sidang kode etiknya. Di sini saya akan menyampaikan update-nya, ya, di mana yang perlu diketahui oleh rekan-rekan sekalian, hari ini yang sudah melaksanakan sidang kode etik itu berpangkat Pama 1, yang satu lagi berpangkat Bintara atau Bayangkara. Ya. Hasil pelaksanaan sidang KKEP atau Komisi Kode Etik Profesi, yang pertama itu atas nama terduga pelanggar Ibtu SM. Ya. Sidang tadi sudah kita sama ketahui dilaksanakan pada hari Jumat, dimulai tadi tanggal 3 Januari 2025, itu dimulai pukul 08.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat di ruang sidang di Propampori di gedung TNCC. Seperti biasa, untuk komisi terdiri dari 5 personil dari di Propam, yaitu pertama adalah Ketua Komisi, Brigjen Pol Agus Wijayanto SH, SIK MH, sebagai Karuaprov di Propampori. Kemudian yang kedua, Wakil Ketua Komisi, Kombes Pol Heri Setiawan SIK MH, sebagai Kabak Binetika Roaprov di Propampori. Yang ketiga, anggota Komisi AKBP Dr. H. Heru Waluyo SH MH sebagai PS Kasubag Rek Litab Bak Rehab Pers di Propampori. Kemudian yang keempat, anggota Komisi AKBP Rusdi Batubara ST sebagai Kasubag Gak Kreditasi Bak Standar Roaprov di Propampori. Dan yang terakhir, sebagai anggota komisi AKBP Endang Werdiningsi SH MH di Propampori. Rekan-rekan media, dari hasil pemeriksaan sebelumnya saya sampaikan bahwa saksi-saksi yang mengikuti sidang komisi tadi itu berjumlah 8 orang. Ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan, saksi dan terduga sudah diklasifikasikan peran masing-masing terduga, ya, peran masing-masing terduga. Tentunya pasal yang diterapkan itu sesuai dengan peran mereka masing-masing. Di Propampori melakukan penegakan hukum dengan proporsional. Jadi sekali lagi, di Propampori melakukan penegakan hukum dengan proporsional. Penegakan kode etik ini memang sesuai peran dalam wujud perbuatan pelanggarannya. Ya. Terkait wujud perbuatannya, terduga pelanggar Ibtu SH saat ini menjabat sebagai Bayangkara Administrasi Penyelia Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, di mana telah mengamankan penonton konser Jakarta Warehouse Project atau yang kita kenal sebagai DWP pada tahun 2024
yang lalu, terdiri dari warga negara asing dan warga negara Indonesia, yang mana diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan ya terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasan mereka. Pasal yang dilanggar, pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Junto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Putusan sidang KEP pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Kemudian, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Sanksi yang kedua yaitu sanksi administratif, di mana sanksi tersebut berupa penempatan dalam tempat khusus selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 25 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri. Sanksi administrasi berikutnya adalah mutasi bersifat demosi selama 8 tahun di luar fungsi penegakan hukum. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Itu yang di sidang yang ditujukan kepada terduga pelanggar Ibtu SM. Kemudian selanjutnya, dari pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar Brigadir F, sidang tadi sama dilaksanakan hari Jumat, ya hari ini, waktunya tanggal 3 Januari 2025 itu pukul 08.00 sampai dengan 14.45 waktu Indonesia Barat. Tempat sidang sama, ya di ruang sidang di Propam Polri, Gedung TNCC di lantai 1, Mabes Polri. Untuk komisi dari sidang KKEP tadi berjumlah 5 orang. Pertama, tetap Ketua Komisi Brigjen Pol Agus Wijayanto SH.SIK MH selaku Karuwaprof di Propam Polri. Kemudian yang kedua, Wakil Ketua Komisi Kombes Pol Rianto SIK. Kemudian sebagai analis kebijakan media bidang Provos di Propam Polri. Kemudian yang ketiga, anggota Komisi Kombes Pol Bulang Bayu Samudra SIK sebagai analis kebijakan media bidang Watprov di Propam Polri. Yang keempat, anggota Komisi AKBP Rusdi Batubara ST sebagai Kasubag akreditasi bak standar Roaprov di Propam Polri. Saksi-saksi dalam sidang tersebut berjumlah 6 orang.
Wujud perbuatan dari terduga pelanggar Brigadir F, pelanggar pada saat menjabat sebagai Banit 3, Subdit 3, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, itu telah mengamankan penonton konser Jakarta Warehouse Project, ya, DWP 2024 yang lalu, di mana terdiri dari warga negara asing dan warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan dan pelepasannya. Pasal yang dilanggar, pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Jungto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 12 huruf B, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Putusan sidang KKEP terhadap terduga pelanggar Brigadir F, yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Sanksi etika berikutnya adalah kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Yang kedua, mengenai sanksi administrasi berupa penempatan dalam tempat khusus selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 25 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos di Propampori. Mutasi bersifat demosi selama 5 tahun. Saya ulangi, mutasi bersifat demosi selama 5 tahun di luar fungsi penegakan hukum. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Demikian rekan-rekan, update terkait pelaksanaan sidang KKEP hari ini, yang terduga ada 2 orang, 1 berpangkat perwira, yang 1 lagi berpangkat brigadir. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.